Kampung Vietnam, kampung yang hampir tak berpenghuni ini masih menyimpan banyak misteri. Bangunan-bangunan yang sudah hampir hancur pun akhirnya menjadi tempat tinggal para makhluk tak kasat mata. Penghuni Vietnam yang pernah dievakuasi atau disuakakan di dalam sini itu sejak tahun 80 gitu kan. Nah, terus akhirnya dari mulai tahun 83 mereka penghuni-penghuni Vietnam yang dievakuasi di sini akhirnya dipindahkan di Bintan, di Pulau Bintan sana ya. Sehingga dulu bangunan ini ya belum sebanyak ini ya, belum sebanyak ini. Dulu masih di seberang kali sana, itu khususnya tuh untuk penghuni Vietnam, pengungsian Vietnam gitu. Nah, terus akhirnya mulai masuk tahun 83, mereka akhirnya dievakuasi di Pulau Bintan, ini seperti itu. Di sini juga ada tempat Sasana Trisnawerda, jadi tempat panti jompo, tempat penampungan kakek-kakek, nenek-nenek begitu. Ini seperti itu. Hanya saja orang yang pengungsian itu juga tidak dibebaskan untuk keluar gitu. Ini seperti itu. Tapi kalau hanya di lingkungan sekitar mereka tuh tidak masalah gitu. Hanya pada jam-jam tertentu saja. Ini seperti itu. Kalau kasus-kasus istilah kata merupakan kriminal tidak ada ya, tapi mereka tuh berselisih paham dengan sesama pengungsi itu ada. Ini seperti itu. Jadi hal-hal kasus yang besar nggak ada lah, tapi sesama mereka sendiri mereka malah ada gitu. Entah mungkin maaf rebutan makanan, rebutan lauk atau apalah, hal-hal semacam gitu saja gitu. Kalau kita bicara masalah horor ya, jadi gini, pada dasarnya sewaktu tempat ini pun juga masih asri, masih bagus, masih ramai, itu pun ada. Hanya saja eksistensinya itu tidak seseram sekarang. Kenapa menjadi seseram sekarang? Karena tempat ini selain sudah tidak berfungsi dan tidak berpenghuni, bangunan-bangunan sudah pada rusak semua. Sehingga akhirnya mereka yang dikatakan makhluk-makhluk astral itu, mereka tuh betah nyaman di sini. Tapi sebenarnya mereka tuh di dunia mereka ya kita bicara, mereka bukan penduduk sini asli. Jadi mereka tuh awalnya tuh main ke sini, merasa mereka tuh di sini habitatnya lebih nyaman, lebih itu gitu kan. Hingga akhirnya mereka tuh betah di sini dan beranak pinak. Ini seperti itu ya. Itu macam kuntilanak, pocong, genderuwo itu sudah biasa. Terus kadang ya ada anak-anak kecil gitu kan. Anak-anak kecil itu ya tentu anak-anak yang tidak lazim ya. Mereka tuh ada yang mukanya tua gitu kan, ada yang jorok begitu segala macam. Ini seperti itulah gitu. Itu yang biasa-biasa yang ditemuin gitu, ini seperti itu. Kalau itu kejadian saya sendiri ya, pertama masuk nih, di rumah kayaknya tuh di rumah tuh ada orang masak. Udah sibuk lah gimana sih orang masak, bunyi sono bunyi ini. Nah, udah gitu saya tengokin, nggak ada apa-apa, di dapur masih bersih aja. Gitu. Itu salah satunya. Terus mesin air itu kadang nyala sendiri, mati sendiri. Demikian juga dengan TV kadang nyala sendiri, mata sendiri, awal-awalnya gitu. Ya kalau biasa di sini sih banyak, yang di samping rumah sono anak kecil, yang suka ngeliat, anak kecil-kecil gitu. Terus sama juga ada cewek yang cakep lah, putih-putih gitu. Cuma biasanya keluarnya pas maghrib kayak gini, tapi semintas selalu aja gitu. Pohon ini sering ini. Ya, ini Mbak Kunti lah kali ibaratnya kita manggilnya Miske gitu. Tapi biasanya di ujung sini nih, samping sini nih.
di pohon-pohon itu tuh, di situ. Tapi kalau dia kan kadang-kadang muter, semuanya ada di sini. Saya pernah nggak berani keluar rumah. Itu seumur hidup saya baru itu nggak berani keluar rumah. Ya nggak tahu, buka pintu aja nggak berani itu. Ya pokoknya di hati ini nggak usah keluar. Gitu doang udah itu. Sampai sekarang saya ingat, cuma hari apanya saya nggak tahu. Nggak ingat. 1 hari doang itu. Nggak berani keluar rumah itu. Itu aja tuh yang jadi sampai sekarang nih tanda tanya saya apa gitu. Kalau ngalamin ada sih beberapa mah, kayak di belakang sana yang rawa sana tuh, tapi sekarang udah rata. Dulu di situ ada setan api, bilang apa, Banaspati ya. Nah iya, di situ saya pernah ketemu. Cuman ya saya di situ langsung kabur juga, nggak berani. Dulu lagi zamannya ramenya togel tuh, dulu tahun berapa tuh togel. Nah situ saya ngimpok ceritanya, yang nongol itu palanya keluar api, di sininya ada api, matanya merah. Nah situ saya langsung lari, udah kabur, nggak berani, nggak diterusin. Kalau di sini ya lumayan sih, banyak sini mah. Kayak di ujung sana ya mungkin kayak kuntilanak. Kalau di sini juga sama, kuntilanak sebelah sana tuh yang rumah ujung situ, ujung sana itu ada orang gede tuh, jarinya pun gede-gede kayak pisang Ambon lah, gede. Saya udah pernah ngeliat, bulunya juga banyak, mungkin gandarwo kali kalau orang bilang mah. Ya itu paling ya waktu banjir itu aja, banjir tahun yang kemarin 2020 ya. Nah itu depan rumah saya, depan sana saya mau keluar, banjir udah emang sekitar sedada segini lah. Anak saya pada nangkring tuh di atas, itu saya bikinin undak-undakan. Nah di situ anak saya ngelihat, katanya ada sapi berenang, ternyata nggak ada, warnanya putih iya. Saya pikir wah bahaya ini kan, jadi saya langsung aja evakuasi, langsung saya keluarin, nggak berani di dalam lagi, takutnya ada apa-apa. Tapi saya lihat nggak ada, katanya sapi berenang katanya. Halo guys, kita ketemu lagi di jalan-jalan siang kita yang di seremin-seremin ya. Orang-orang jalan-jalan malam serem. Kita jalan-jalan siang serem juga ternyata. Nah, TT kan beda dari yang lain. Nih ingat episode yang kemarin, pasti aman? Aman sih aman, tenang lah. Sebagai informasi dari kita berlima, ada yang udah pernah kesini duluan. Tuh. Tunjuk tangan. Nah, coba. Atau Nanda dulu. Kang Nanda dulu. Jadi gini, kita ada di Kampung Vietnam. Kenapa disebut Kampung Vietnam? Dulunya adalah tempat penampungan, apa ya, bisa dibilang pengungsian orang-orang Vietnam ya, pada saat mereka tuh perang. Betul, pada saat itu. Nah, itu cuma transit doang sih. Nginep di sini, habis itu langsung cabut. Makanya sebutnya Kampung Vietnam. Nah, berubah alih menjadi Depsos untuk panti-panti jompo pada saat itu. Mungkin bisa menambahkan? Kalau yang aku tambahin, kenapa bisa Kang Didit bilang ini itu serem banget? Karena sebenarnya dari satu tempat ini mempunyai banyak memori yang tersimpan. Betul banget. Dari mulai orang-orang yang panti jompo yang pernah tinggal di sini, terus juga dari orang-orang Vietnam yang menjadi tempat persinggahan di sini itu mereka juga ada yang menyimpan cerita-cerita juga. Yeah. Yang ternyata ceritanya itu masih bisa dirasain sama masyarakat sekitar sampai detik ini. Itu sih yang bikin serem. Wow, sudah berapa puluh tahun ya? Wah, puluhan tahun banget. Kita 1970 pada saat itu. Iya, 70-an ya 70-an. pertama kali. Kita ngomong kayak anak Jaksel nih. Somehow mereka itu adalah pelarian perang. Oke. Jadi membawa memori dan emosi yang negatif ya. Karena perang lah. Perang ya, kabur. Well, kita mau Mungkin ngebut Dit, atau tunggu, pelan-pelan ada dulu? yang mau gue tanyain. Di Batam itu juga ada kampung Vietnam. Apa ada hubungannya sama yang di sini? Dengan pengungsi di sini? Tadi Mas sama yang Nanda di udah Batam? bilang bahwa mereka di sini transit Iya. Transit. Berarti untuk Sebenarnya sama aja melanjutkan sih. perjalanan ke Batam. ke tempat Galang. persinggahan berikutnya kan Iya, mereka iya. mencari suaka. Gitu. Jadi kita mau mulai dari mana nih?
langsung Langsung aja. aja kali ya. Sepertinya karena memang udah ada yang nungguin kok. Tapi Kang Nanda Siap. lihat apa aja di sini? Jadi emang saya melihat sosok wanita mungkin yang menjadi penguasa di sini yang menggunakan kebaya. Oke. Menggunakan kebaya sama di belakang itu ada sosok Gondo ya. Om Gondo tinggi dan itu suka mengganggu. Di sini kan ada yang tinggal juga. Oke. Masih ada yang tinggal, suka mengganggu yang menempati tempat tinggal ini juga sih. Lebih ke sana. Nah, itu adanya di belakang gedung itu. Gedung atau musola. Musola, betul. Kayak gitu. Nanti Tapi kita ke sana kan? iya, kita bakal ke sana kan, dan fakta sebenarnya juga pada saat aku datang ke sini pertama kali, aku tuh ketemu sama kuntilanak laki untuk pertama kali. Itu tuh di sini. Di sini? Di sini, waktu aku masih SMP. Gitu. Oke, langsung aja kita ke dalam, kita cari siapa yang kira-kira bisa komunikasi bareng sama kita. Ikutin kita. Kuntilanak Jangan, laki. mari. Kuntilanak lagi di sono, tapi nggak tahu ya pohonnya masih ada apa enggak. Buruan, Pokoknya kenapa tuh ada lu tuh 3 belum? pohon. Kita panggil nanti. Jadi ini juga tempat yang katanya banyak banget warga-warga diganggu ya, Ya, Kang Nanda? betul. Betul banget. Dan emang katanya tempat inilah yang nenek itu meninggal ya di sini kan. Oh, suara. Temboknya bata merah, jadi sepertinya tidak akan rubuh. Oke, jadi sebenarnya kalau dari kalian mau tahu dari bentuk rumah dan kokoh rumahnya tuh masih bisa dibilang bagus ya. Bagus banget untuk sih. ukuran puluhan tahun sudah tidak didiami, dibiarkan begitu Apalagi aja. Kena banjir dan juga. lembab. Selalu kena. Ini tuh kalau banjir tuh sampai ke atap. Tapi kalau yang aku rasa ya di sini tuh memang tadinya tuh banyak banget pohon-pohon kayak gini, Kang Didit. Dulu ya, waktu aku Dulu tuh kesini tuh awal-awal. 2011. Ya. Frisley kesini. 2011 tuh masih banyak banget pohon, sampai katanya banyak banget bapak-bapak kalau lagi main gaple malam-malam suka ada digangguin sama kuntilanak. Dari pohon itu. Dari pohon. Itu tahun 2011. 2011. Tapi ini tuh pohonnya udah pada nggak ada nih. Karena aku tuh inget biasanya tuh kayak di Emang pojokan banyak. jalan tuh Ya, ada pohon-pohon. Betul banget. Emang Jadi banyak banget. waktu itu jalanan ini belum Nggak kayak jadi gini, sungai ya. nggak ada bata-bata kayak gitu. Masih Ini bagus. Masih bagus. Dulu tuh batu. Masih bagus. Batu doang. Jadi kayaknya memang sudah ada perubahan, dan mungkin kalau yang aku rasa sih hantu-hantu di sini tuh mereka nggak yang terlalu agresif. Ya. Tapi memang benar kalau punya cerita itu sih. Kalau Kang Didi sendiri pas tadi datang ke sini lihat apa? Aku lihat di sini itu lebih ke teritorial mereka, tidak terlalu agresif, tapi karena mereka sudah menganggap ini sebagai tempat tinggalnya mereka, dan mereka adalah bagian dari alam yang tidak masuk dalam kategori kebudayaan manusia, alam mulai mengambil alih. Jalanan sudah mulai Ada hancur. rumah-rumah ya. Bangunan juga walaupun ini dindingnya kuat sih, bata merah, khasnya bangunan zaman dulu, tapi udah mulai habis atasnya. Makan umur Nih, ya. Tadi sempet waktu awal-awal ada bau-bau seperti wewe ya. Cuman aku belum konfirmasi. Sebetulnya gini sih, gua detailin ya, detail. Oke. Lebih ke apa bahasanya adalah kalau di gua, pandangan gua bukan wewe gombel. tapi Sundel bolong kayak gitu. Iya, sosok wanita emang di belakangnya itu geroak gitu. Iya. Gue belum bisa bilang itu wewe, cuman bau-baunya seperti Iya, itu. bau Karena amis. baunya bukan bau Bau busuk kuntilanak banget, ya. Beda-beda. Bukan Busuk kuntilanak, Kayak bukan Didit bilang pocong. tadi kayak orang kecelakaan yang otaknya keluar tapi udah Aduh. bau banget. bau banget. Ya itu bau busuk banget sih. Baunya busuk ya itulah. Terus juga ini aku mau nanya, Kak Didit, Kak Nanda, Kakak, benar nggak sih katanya kan warga sekitar itu bilang sama konon-kononnya itu ada cewek yang dimutilasi tuh di sini. Oh, untuk bener hal nggak itu sih? tidak ada. Aku juga setuju sih, nggak ada. Aku dari awal datang nggak ada tuh nemuin cewek yang nangis karena mutilasi tersebut atau apa tuh nggak ada. Kak Caca juga bisa kalau datang pasti dapat yang sedih-sedih, tapi ini nggak dapat ya yang langsung Nggak ada. mutilasi. Malah aku lebih kuat dengan residual energinya yang kehidupan Oh, masa kehidupan. lampaunya, yang kayak orang Vietnam datang. Pada saat mereka datang ya. Dengan kondisi seperti apa? Jadi emang bisa nggak ada lah ya. Nggak ada lah. bisa kita tegaskan ya. Itu nggak ada. Konon katanya yang menemukan si mutilasi perempuan bukan. Ada yang ketawa cekikikan. Ada yang ketawa cekikikan, sumpah demi Allah, ada yang ketawa cekikikan dari dalam sini. Sumpah Kang Didit. Kamera masuk. Kayak gini. Gitu, tapi bener-bener cekikikan dari dalam sini. Tapi emang di sini Barusan banget. Jadi sih maksudnya emang
penunggu sini emang suka ngeganggu banget sih. Ganggunya suara sama laki-laki ya? Laki-laki. Dan emang Kenapa sih? penampakan juga suka ada yang apa ya, mewujud kayak gitu sampai wow. Jahil. Jahil sih, dibilang jahil. Ada apa? Di sini kan ada banyak cerita tentang sosok wanita. Bener. Nenek-nenek ya, apalagi. Kita belum bisa katakan itu nenek-nenek Kak. Kalau Sundel Bolong itu kan Nanda udah pernah ketemu. Iya. Tapi banyak unsur yang memperkuat untuk kehadiran dari jenisnya itu. Air dekat sungai, sama di sini mayoritas unsurnya air. Bahkan jalan utama pun udah banyak diambil alih sama air. Jadi jalanan air. Kali depan. Iya. Terus ini Kak Didit kan sempat mention soal wanita ya. Iya. Terus warga sekitar juga bilang sih kebanyakan itu yang ngeganggu itu wanita mayoritas. Betul banget. Itu bener ya? Itu betul. Betul, karena Sosoknya itu gimana? faktor pendukung itu di sini banyak. Kalau dibilang sosok dari yang penunggu aslinya atau yang berdatangan dari area luar itu aneh-aneh, jelek-jelek. Tapi mungkin nanti kita komunikasi sama yang asli di sini. Aku juga penasaran aku tuh pengen buat flashback. Oke. Tapi aku nggak mau di tempat ini karena sebenarnya masih ada satu tempat yang kalian semua harus tahu. Jadi di sana tuh di pojok ada yang residual energinya tuh Oh, Mas Wisnu Muhammad. besar banget. Tapi di sebelah sana. Jadi kayaknya kita move ke sana kali ya. Karena emang di sini tadi kita cuma diketawain aja ya Teteh Squad. Cuma emang paling kuat di sana sih. Di sana ya paling Sana ya, pojok. Paling Yuk. pojok. Kalau Yuk. di sini tuh kayak sekedar menyambut aja. Ngasih tahu aja kali ya ada gue gitu. Oke ya Teteh Squad, jadi sekarang aku sudah ada di depan rumah yang aku mau flashback Kak Caca, Kang Nanda, Kak Didit. Sebenarnya ini tuh deket banget sama musola dan juga ada sumur tua. Tapi kenapa aku memilih tempat ini? Karena konon katanya masyarakat tuh sering banget ada gangguan tuh dari sini. Jadi aku mau menarik, kira-kira ada cerita apa yang bisa kita dapetin? Yuk, kita langsung masuk aja. Misi asik. Assalamualaikum. Ih, ini banget ya. Bau banget. Jadi, kenapa tempat ini menjadi salah satu tempat yang paling banyak gangguannya, Frisly? Oke. Udah pernah breakdown atau Frisly cari tahu? Jadi sebenarnya kalau waktu itu tuh rumah ini tuh nggak kayak gini ya. Masih ada yang tinggalin. Yang tinggal di sini tuh anaknya tuh perempuan, waktu itu usianya 15 tahun dan si anaknya itu selalu bilang kalau setiap malam anaknya lagi tidur selalu ada kuntilanak yang ngegantung dari atas. Oke. Iya, jadi katanya tuh dari kandangnya di belakang ini ada kandang binatang, kalau nggak salah kandang ayam atau kambing. Iya, kandang itu katanya selalu bunyi. Setiap lewat jam 12 malam, kalau enggak. Jadi bunyinya tuh kamu tau gak sih Kak, kayak ayam, kayak kita ada manusia masuk ke kandang ayam. Jadi kan pada berisik tuh. Heboh. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi waktu itu memang belum ditinggal kan. Jadi aku masih belum bisa nge-flashback apa-apa. Kalau yang sekarang mungkin karena ini bisa menjadi satu tempat yang ditakutin kali ya. Orang-orang tuh pada males lah, mana mau sih datang ke tempat ini. Ya, itu kali ya. Sebelum orang-orang tahu kenapa itu kuntilanak lebih milih rumah ini, mungkin ada beberapa faktor. Salah satunya dia datang dari arah belakang dan itu kandang hewan peliharaan itu yang pertama jadi tanda kalau ada kehadiran kan. Tadi waktu kita jalan di depan, gue lihat di bagian belakang sana di seberang kali atau sebelah sananya itu ada beberapa pohon besar, pohon kapuk. Betul. Itu salah satu. Oh guys, gue jelasin dikit ya. Itu adalah salah satu habitat kesukaan daripada gaib dari wujud perempuan. Nah, ditambah lagi, boleh diambil gambarnya segitu sini. Nih, tulang fondasi ini. Oke. Teman-teman yang lagi membangun rumah, jangan pernah kalian sambung kayu untuk rumah kalian di bagian atas itu di batasan yang bukan ujung. Sambung tengah kayak gitu, itu jelek banget energinya menurut Feng Shui. Mengundang energi negatif. Mengundang mereka yang nggak seharusnya ada di rumah malah jadi masuk. Iya, ada beberapa faktor di tata cara membangun rumah yang bagaimana caranya agar rumahnya dapat menghasilkan energi yang bagus, yang positif, yang nyaman. Nah, salah satu yang harus dihindarin tuh model kayak begini.
Ditambah lagi, ini Wisma namanya Wisma apa? Gagak. Hati-hati dengan nama, memberi nama tempat, memberi nama hewan, memberi nama anak apalagi ya. Nah, karena nama itu harus benar-benar disesuaikan dan diperhitungkan aspek-aspeknya. Oh ya, sebelum kakak flashback ini tadi kan aku sempat ngobrol sama warga sekitar ya. Jadi emang sebelum masuk ke sini tuh mereka kayak ngasih tahu gitu banyak banget pantangannya, kayak jangan aneh-aneh, terus katanya yang mohon maaf lagi cewek lagi berhalangan juga, katanya mendingan jangan kesini. Aku hari pertama halangan. Pantesan langsung digigit nyamuk banyak banget lagi. Pantesan langsung digigit nyamuk. Mana hubungannya? Kan darah. Dilihat-lihat nih. Sama-sama makan Iya, terus kayak darah. Kanova juga kan lagi hamil kan, terus katanya mendingan jangan masuk, makanya dia keluar. Pokoknya banyak lah ya larangan. Pantangannya sih sebenarnya. Ada penjelasannya nggak sih kan Anda? Kalau untuk pantangan itu kan mitos, sebetulnya mitos yang Kepercayaan. percaya di Kepercayaan sini orang aja. sekitarnya Mungkin aja. pada saat itu yang lagi mens suka kemasukan ataupun apa kita nggak tahu. Tapi boleh dikasih tahu nggak buat penontonnya Tete? Kenapa? Kenapa yang berhubungan dengan wanita sedang berhalangan, sedang hamil, dan beberapa hal-hal yang terjadi. Sebenarnya itu adalah siklus rutin manusia. Kenapa menarik makhluk halus? Karena ada aroma kehidupan di situ. Iya, darah kotor juga ya. Darah kotor dan darah bersih. Sirkulasinya Sirkulasi. Jadi hal-hal yang terjadi pada saat seorang melahirkan atau seorang ibu hamil itu membawa banyak sekali aspek yang kalau dijelaskan di sini akan terjadi pergolakan dunia persilatan ya. Tapi ya lebih baik ibu hamil dan wanita-wanita yang sedang berhalangan itu sebaik menjaga kebersihan aja sebetulnya. Oke. Dan katanya orang-orang juga Orang tadi sekitar tuh, ya. orang sekitar, orang-orang yang masih tinggal di sekitar sini, salah satu rumah sekitar sini tuh sering banget kedengeran kayak rame suara rapat. Jadi suaranya tuh berisik kayak orang-orang Kayak lagi pada ada ngobrol. kegiatan ya. Kayak Iya. lagi ada kegiatan. Jumat juga. Oh iya. Oh ya? Setiap malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat itu bunyi tuh banyak kegiatan di sini. Padahal udah kosong. Coba Mas Nanda pindah ke sini, saya pindah ke situ. Boleh sih iya. Dan aku boleh ke Flashback. belakang. Mau flashback dulu. Yuk. Adik Fis. Iya, Mau di mana? Cak. Temenin Cak. aku pengen pegang tembok sih, tapi mau nggak Kamera. Ayo. Om kameramen? Siapa nih yang mau maju? Kak Caca nggak apa-apa tau, nggak usah. Soalnya ini tuh udah kayak kalian tau gak sih tanah-tanah kemarin yang setiap hujan. Sorry ya Kang Nanda di belakang situ ya, aku minta tolong. Aku nggak tahu kira-kira akan ada yang komunikasi atau tidak, tapi kelihatannya dan sepertinya memang di sini tuh Anda sinian aja. Takutnya auranya berubah aja gitu. Pada saat kita bilang niatnya mau untuk nge-flashback malah tiba-tiba berubah gitu Kang Didin. Betul. Perutku juga sakit gitu. Aku dapat gambaran kehidupan waktu ini menjadi tempat persinggahan orang-orang Vietnam. Rumah-rumahnya tuh nggak kayak gini, sama sekali berbeda. Karena ini tuh baru mulai terbangun menjadi rumah itu ketika sudah menjadi panti jompo. Betul. Yang awalnya itu, ini tuh kayak, sorry ya, tapi kayak penjara Kang Didit, panjang, dan itu dipisah menjadi dua bagian. Dimana kalau bagian depan itu bagian laki-laki untuk menyiapkan senjata. Jika tiba-tiba ada serangan atau Ayam bukan? enggak. Ayam Enggak, nggak ada. Itu coba Nggak ya. ada ayam. Aku ngerasanya kayak gitu, dan di belakang itu ada perempuan. Yang kedua, karena ini kan sebenarnya emang benar bukan menjadi tempat tinggal ya, tapi cuma persinggahan. Astagfirullahalazim. Jadi omongin. Langsung ramai banget. Dilempar loh. Sabar, belum cerita. Oh ini malam Jumat ya? Iya, ini tuh nggak bisa. Ini malam Jumat. Jadi pada saat aku flashback, pegang tembok ini yang dapat malah pada saat masih menjadi panti jompo. Dan diisi oleh kakek-kakek, nenek-nenek dengan semua, maksudnya bisa dibilang suster atau orang-orang yang membantu di rumah. Jadi memang ketika ada bahaya atau banjir pada saat itu, ada beberapa rumah yang tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Maaf banget, tapi ada beberapa korban, Yang bukan meninggal, cuma jadi- satu. Jadi ada sosok nenek yang sempat meninggal di sini juga pada saat dia mau mengambil sesuatu.
Jadi udah diungsikan ke atas, tiba-tiba nenek itu balik lagi tanpa sepengetahuan petugas. Oh iya. Kamera di zoom dikit ya, ini Frisly di belakangnya ada tembok, sisa banjir terakhir. Oh yang ini ya? Belum lama iya. Jadi kalau Frisly di sini sepertinya dia harus berenang. Iya sih jatuhnya kelelep. Perutku sakit lagi. Kita geser yuk. Kita coba ke Ayo. ke musola. Halo semuanya. Halo Marsha. Hai. Aman. Kok kamu tiba-tiba masuk, Marsha? Ya, jadi visi sedang berdarah ya. Iya. Tidak boleh ada yang masuk ya. Oh, makanya kamu masuk. Tapi aku tahu ada nenek, nama nenek Ima. Nenek Ima punya anak ya, Lungu punya anak laki-laki ya, 2. Tapi nenek itu ditinggalkan di sini. Jadi padahal nenek tidak sakit, punya rumah, tapi ditinggal tidak mau dirawat lagi. Nenek itu juga yang dia tubuhnya di atas air, ketemu di atas air Lungu. Hanyut ya. Jangan nenek sedang duduk di belakang kakak rambut panjang. Iya. Ya. Jadi nenek itu cuma bilang anak kecil tidak boleh main-main masuk kalau sudah lewat maghrib. Nanti suka ada yang tarik tangan. Tarik tangan anak kecil? Ya. Ya. Itu serem banget. Itu lebih ke sosok mungkin ya sundel bolong itu mungkin. Mbak Sundel. Ini kurang lebih sejam lagi kita udah masuk ganti hari kalau menurut kalender Jawa ya. Mungkin akan ada interaksi dari Mbak yang itu, yang nakal itu. Tapi jangan di sini kan? Enggak. Jangan. Abis itu maksudnya ngeliat apa lagi di sini? Iya. Jadi ada yang pernah sengaja buang ya. Ada cincin besar sekali. Besar sekali. Ya, tapi warnanya coklat dan hitam. Bukan ini berarti. Itu dibuang ke tempat air di depan. Karena katanya itu untuk ratu buaya. Ratu buaya di air sungai depan sana. Ada siluman di sini. Ya, tapi sudah tidak ada karena banyak orang sengaja datang ke sini untuk cari barang, kakak. Oh, berarti emang banyak yang nyari barang di sini. Jadi emang banyak yang mau kayak mengambil sesuatu. Iya. Terus batu. Marsha lihat apa lagi? Tidak ada, aku hanya sedang pegang anak kecil ya, 1. Oh, ada anak kecil juga di sini. Oke. Tapi anak kecil ini tidak apa-apa, dia mati karena sakit. Oh. Karena Jadi pada saat itu emang ada yang meninggal. Jadi dalam satu keluarga itu awalnya bapaknya, habis bapaknya ibunya. Bapaknya itu meninggal soal sakit jantung. Habis itu ibunya sakit juga, sakit ini apa? Paru. Bukan cancer gini, susu. Payudara. Nah, habis itu anaknya. Nah dalam 1 tahun itu 5 yang meninggal. Tapi berarti satu keluarga ya? Sakit. Itu sakit. Terus kalau Mas Anda, aku dengar di sini ada kejadian pembunuhan dan lain-lain itu. Kalau untuk hal untuk mutilasi itu tidak ada. Tidak ada orang bunuh di sini, tapi ada orang yang sengaja lempar badan ke air di sana. Iya, di sana. Buang aja. Sini Marsha. Marsha hati-hati loh. Ayo, senang sekali kita bisa lompat-lompat. Ya jangan. Ini Licin. mana gitu. Kenapa Lungu? Tidak mau kotor ya? Dah sini Kotor, Marsha. Sini aja. Oke, Marsha sudah keliling sampai mana aja? Tadi sudah sampai rumah yang sudah banyak rumput tinggi. Sebelah sana Yang di ujung. Nanti kita ke sana. Mau Iya, ikut nanti lagi ke nggak? sana. Jangan nanti. Jagain aku ya. Tidak mau. Gitu. Jagain aku aja ya. Jangan. Tidak apa nanti Lungu kita suruh masuk ke air saja ya. Oh enggak. Ya. Tolong aja. Ya sudah. Bye-bye semua. Bye-bye sama. Makasih Marsha. Allah. Jadi sebetulnya adalah soal untuk mutilasi itu tidak ada.
Nggak ada ya? Tidak ada Udah sama kita bantah ya? Iya. Tidak ada. Tidak ada. Cuma kalau yang meninggal dalam 1 tahun 5 itu emang ada. Itu sakit. Cuma penyebabnya adalah Iya. sakit. Lu nggak ngomong-ngomong ada siluman sih, Con? Iya. Tapi bukannya sebenarnya aku juga ketarik. Jadi di tempat kali di sana sebenarnya kayak ada kerajaan. Kang Didit nanti pasti ngeliat kayak ada satu gerbang. Tapi aku nggak tahu ya gerbangnya seperti apa. Cuma dia itu sengaja nutupin. Jadi dia itu akan terbuka ketika ada, maaf ya, tapi orang pintar atau dukun yang sengaja untuk mencari ilmu datang ke sini. Ini tempat tuh udah terkenal untuk menjadi tempat-tempat mereka untuk mengadu, mencari, sepertinya kayak Untung gitu kita sih. di sini mencari konten bukan mencari ilmu. Iya, nyari duit gitu. Iya. Jadi mungkin kayak gitu kali ya, banyak orang-orang tuh datang malah Betul. nantangin, mana nih nyari keris, nyari Katanya batu, iya, masih banyak ya yang Pak nyari ya? Batu, nyari keris. Bener ya juga. Pak ya? Tadi Marsha bilang batu besar gitu, Oh, batu batu cincin besar. besar. Gua Batu- curiga aja. Beda dong. Oke ya Teteh Squad, jadi karena memang kita ternyata masing-masing dari kita mendapatkan banyak cerita, kecuali Fasya memang, tapi banyak cerita yang menurut aku tuh banyak hal menariknya yang perlu kita korek lagi seperti apa. Jadi aku masih penasaran, aku mau ngajak kakak-kakak ke lokasi selanjutnya yang Marsha maksud, dan aku mau melakukan flashback lagi. Yuk, kita langsung pindah ya. Ayo. Oke ya Teteh Squad, Kang Nanda, Kang Didit, sekarang kita udah ada di rumah yang katanya ini adalah tempat yang paling serem dan mempunyai energi yang cukup besar. Cukup Iya. Nah Betul. gimana setelah kalian sampai di sini? Kak Caca, Kang Nanda, Kang Didit? Jadi emang ini dikenal banget. Maksudnya selain yang musola, tempat ini pun juga dikenal banget soal gangguannya. Oke. Gangguannya emang banyak banget di sini dan depannya itu pas banget kali kalau nggak salah. Iya betul, Iya pas kali banget besar. kali. Nah di sini emang gangguannya itu entah kuntilanak, om gondo ataupun sundel bolong itu suka kesini juga di Oke. musola itu. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Nah, kamera maju satu. Yang paling ganteng kameramen siapa nih? Niko, maju Niko berarti. Jadi guys, kalau yang tadi dibilang Mas Nanda sering ada penampakan, ada gangguan, nah, coba kalian perhatikan dari sini sampai dengan ruangan yang di sebelah bangku tuh. Di sini digeser. Kebetulan penonton YTT Squad yang budiman. Nah, kalian bisa perhatikan dulu tempatnya. Nanti kalau sudah kalian perhatikan, saya kasih tahu bahwa ini adalah tempat favorit yang paling disukai oleh kuntilanak. Jadi tempat ini Adit ya. Iya. Jadi kalau kalian dengar istilah, oh itu kayak sarang kunti. Nah, inilah sarang kunti. Kenapa? Karena pertama tadi mana bilang ada sumber air, Iya, sungai. kali. Dan di depan sini persis ini dibelokkan di antara 2-3 rumah ini, itu sungainya belok. Oke. Jadi arus sungai yang berbelok itu menciptakan sebuah energi yang tidak habis-habis. Dan itu adalah salah satu sumber energi yang disukai oleh makhluk halus, terutama dari yang bentuknya ular, burung, cewek-cewek, atau cowoknya. Siapa Mas? Siapa? Siapa Siapa cowoknya? nih? Siapa? Siapa cowoknya? Om Cowok. Gondo. By the way, Kananda tuh bawa apa sih dari tadi tuh? Oh, Merah iya. merah gitu, Jadi- bawa apa sih? Ini saya membawa satu pusaka pecut yang biasa dimainkan pada saat kuda lumping. Wih, Nah berarti ini kita begini-begini. ini nggak emang ini hanya saya yang boleh pegang sama ya pokoknya laki-laki yang boleh pegang. Oh, berarti Cewek. kita Oh, kenapa Iya. cewek nggak boleh? Nanti takut ada efek yang ya Tidak bahasa kita diinginkan. sawannya itu. Anak kecil pun juga nggak boleh megang ini. Oke. Tapi kalau tadi Kang Nanda dan Kang Didit udah ngerasain kalau di sini emang energinya besar, kalau di Kak Caca gimana Kak? Pada saat masuk ke sini ke tempat ini Gimana? Kayak kulit aku tuh kayak kebakar, iya kayak kebakar, perih perih, banget, terus full tekanan, jadi kayak pengap, lemes. Pengap, lemes. jadi kayak padat aja. Jadi emang betul kenapa padat ya. Di sini saya melihat ada salah satu pintu gede. Jadi gerbang goib ya. Gerbang goib kan? Gerbangnya itu. Sebelah situ. Jadi sempat kita emang mau masuk, emang pada saat kita mau masuk itu udah mulai pengap apa? Ya. Kedap, penging. Nanti pada saat masuk itu biasanya udah kedap. Oke. Tambah lagi satu lagi, kenapa rumah ini jadi salah satu apa salah tiga ya? Karena yang kedua sama yang ketiga juga Masih ada masih hubungannya? ada hubungannya. Jadi masuk dari pintu utama ada ruangan,
masuk pintu lagi dan banyak ruangan lagi. Jadi Sekat, ya? sekat-sekat. Jadi istilahnya gini, udara yang masuk itu akan tertahan di dalam. Begitu juga dengan energi. Seandainya energi yang masuk itu yang positif, yang baik, Aku bakalan positif. akan positif. Tapi kalau yang negatif? Ini udah terbengkalai, jarang dikunjungi, banyak sampah, Ya, ada orang minta-minta, betul. dan sejarah yang menyimpan residual emosi negatif, jadinya seperti itulah, Mengumpul di sini ya. mengumpul di sini. Oke deh ya Teteh Squad, mending kita pindah juga karena akan ada satu lokasi di mana aku akan flashback lagi. Oke. Yuk, Yuk. biar kita pindah. Ke sini pelan-pelan, permisi. Assalamualaikum. Tapi sebenarnya ini pendek ya. Pendek, ya. Pendek banget ya loh ini. Assalamualaikum. Oke, jadi ini kayaknya kalau kalian lihat ya Teteh Squad, Ini toilet kayak. toilet, betul, di belakangnya tuh toilet. Ada sini deh. Nah, ini. Oke, ini kita udah di ruangan selanjutnya yang jauh lebih terbuka tapi jauh lebih pengap. Lebih pengap lagi ya. Fasya, sebagai mata penonton, dari tadi ada ikut dari lokasi awal sampai sekarang kamu ngedenger dari kakak-kakak di sini, mereka semua ngejelasin bentuknya gimana? Jujur kalau yang di daerah sana tuh masih aman sih. Cuma yang di sininya itu kedap bener kayak yang tadi Kak Didit bilang ya. Ini tuh telinga tuh langsung berasa pengap, lemes, pusing, enak. Itu semuanya sih berasa sih jujur banget. Di Makanya dari tadi sini udah ya? nyenderan. Jadi kayak keserep ya? Kayak keserap. Jadi walaupun udara lebih banyak di sini karena jendelanya gede-gede, atapnya juga udah habis, tapi tetap pengap. Karena manusia itu punya kepekaan yang dia bawa sendiri-sendiri, tingkatannya beda-beda. Iya benar. Aku tuh sampai dapat gambaran kalau di sini tuh sebenarnya sempat ada, aku nggak tahu ya, tapi balik lagi aku dapat gambaran karena mungkin aku lagi mens jadi ketahan banget sama Marsha. Aku dapat gambaran jelas banget kalau sempat ada siluman buaya putih. Tapi itu perempuan. Ketika dia menyerupai manusia seperti ada orang yang meminta-minta bahkan menginap, dia akan menjadi perempuan yang cantik banget Kang Didit, bukan main. Bukan main. Cantik banget. Mas Nanda mau nginep? Nginep mah? Enggak lah. Enggak. Tapi beneran kalian berdua Iya. sebagai laki-laki yang kuat di sini ditunjukin nggak di tadi air kita lewat? Tapi emang Lewat iya sini sih. tuh susah loh guys. Masuk. Udah ada yang nongol ya, senyum. Iya. Nah, karena Frisly udah notice ke arah situ, Heeh. kasih tahu sesuatu waktu baru pertama datang, kan kita lewat jembatan tuh. Iya. Nah, dari jembatan itu nengok ke arah kanan, berarti ke arah sini kan. Ke arah sini. Itu belum dapat cerita bahwa orang-orang banyak datang ke sini cari Untuk benda-benda, minta-minta. cari benda-benda Pusaka. pusaka. Tapi udah ditunjukin satu benda, dia hitam seperti Oke. ini, bulat, ya bulat lonjong lah. Tapi sampai hari ini itu masih ada. Jadi kalau kalian yang merasa dapat itu berarti kalian ketipu. Di sungai itu. Iya. adanya. Masih di sekitar sini gitu Sekitar ya. sini. Oke deh. Jadi- Oke, karena Kang Allah. Nanda kelihatannya juga udah Iya. mulai diserap untuk komunikasi. Langsung lagi kita move biar aku cepetan flashback dan kita bisa lanjut ke ritualnya kalian berdua. Ayo, kata pelan-pelan. Aduh. Kak Caca, Hati-hati. aduh, masuk rumahnya kayak makin kecil Iya, ya. makin. Hah, ini? Kayak labirin gak sih? Iya Dalam ruangan bener. ada ruangan lagi dan Astagfirullah, lihat deh. iya, Kok gini ya? dia Maksudnya, ngunci di dalam. ya Allah. Allah. Makin rendah. Makin kecil bener. Ini kenapa ya? Ini lihat Tapi deh. emang ini unik. Datarannya kali ya, Iya. udah. Makin pendek. Dan unik juga. Unik juga sih emang. Lu lihat tuh. Tatanan Oh, rumahnya Mas ya. Muhammad. Awas paku ya. Iya, ini tatanan rumahnya tuh menurun. Iya Betul. menurun. Kalau kata orang Chinese pun di Bangka, kalau rumahnya tatanan rumahnya menurun tuh kurang baik. Iya. Karena kan rezeki ya, menggambarkan rezeki tidak akan meningkat gitu, amit-amit ya, tapi percaya nggak percaya, tapi ya kita lihat nih di belakang tuh makin lama makin pendek, Makin makin pendek. makin rendah. Makin itu betul karena disarankan kalau membangun rumah makin ke belakang itu makin tinggi, terutama bagian dapur. Oke, Gitu. guys. Tapi ini dapurnya makin pendek coy. Aduh. Jadi emang kita udah mulai masuk ke alam lainnya. Jadi Visi emang lagi kondisi lagi datang bulan dan emang gesekan. Jadi apa ya? Untuk memflashbacknya sih lebih baik nggak usah jauh-jauh Visi. Yang maksudnya kita untuk menjaga Visi juga
yang sekilasnya visi dapat aja set cuma gitu. mau dapet ceritanya Iya, aja ya ha-ha. dari rumah ini. Cuma nggak usah sampai jauh banget. Nggak akan mau masuk, nggak akan Iya, komunikasi. betul. Karena sebenarnya dibilang bangunan ini masih asli dari awal pembuatan. Masih kayak gini sih. Iya benar, di tahun 1990-an akhir Iya. rumah ini baru dibentuk. Jadi di antara rumah yang tadi kita datengin, ini malah rumah paling terakhir. Tapi kenapa kondisinya paling hancur? Karena ini paling dekat sama kali dan pada saat airnya naik, ini tuh yang bakalan keserang gitu. Jadi duluan. Iya, yang kedua, aku nggak tahu lagi-lagi ya, iya atau tidak, tapi memang pernah ada ditemukan mayat perempuan, Kang Didit, di perairan situ. Nyangkut dan ditemuin dan itu di tahun 2000-an awal. Tapi itu bukan pembunuhannya berlangsung di sini, justru dari daerah luar tapi emang sengaja dibuang di perairan. Kali mungkin ngalirnya ke sini dan stopnya tuh di sini karena kan ini tuh kumpulnya sampah. Tuh. Jadi aku ngelihat itu. Jadi katanya mereka yang ada di sini di belakang ini ada sosok genderuwo. Genderuwo di belakang situ. Dia nggak berani ngedekat mungkin karena Kang Nanda bawa, aku nggak ngerti atau Kang Didit dari kalungnya, tapi dia nggak berani mendekat. Dia cuma bilang kalau dia sangat amat tertarik dengan baunya badan perempuan. Dalam artian tuh dia tuh mencium dari perempuan dari jauh aja tuh dia bisa tahu kalau niatnya itu kita datang ke tempat ini gitu. kayak buaya darat ya. Iya, tapi emang genderuwo tuh separah itu ya? Iya. Mencari dan memikat Betul. gitu. Genderuwo itu dia punya dari 100% energi yang dipancarkan oleh genderuwo, 70%-nya itu adalah energi birahi dan pengasihan. Tapi soal tempat ini pun juga emang dibilang ya itulah, maksudnya dibilang wingit banget. Kita bisa bilang wingit itu ya emang dekat kali ini juga sih, pemancing lah ya. Mengundang banget. Nah mungkin Visi coba untuk flashback langsung aja ya. Cuma nggak usah sampai jauh banget Visi. Ini bisa kali ya ini Ah. ya. Hati-hati. Ada suara langkah. Ya. Keempat ya. Ya. Tapi gambarannya itu kayak maaf ya, pernah ada sepasang suami istri yang tinggal di rumah ini Kang Didit, sering berantem. Ya. Mereka sering cekcok, belum punya anak. Maaf banget, tapi yang aku lihat juga dari Aduh sakit. Ayo Versi, lanjutin. Nanti aku ngomongin ya. sesuatu deh. Dari sisi laki-lakinya Kang Didit, tapi dia memang bisa dibilang mungkin bermain wanita. Astagfirullahaladzim. Awas. Punya guru juga Kang Didit. Gurunya pakai baju seperti baju pangsi hitam. Pangsi hitam. Kumisnya tebal, nggak ada jenggot. Maaf, tapi dia tuh kalau dilihat dengan jelas sebagai manusia, mata sebelah kirinya tuh putih karena maaf ya tapi rabun. Katarak. Iya. Ada dua jin yang menyerupai si sosok suaminya itu. Oke. Negatif. Negatif. Dan biasanya dia berdiri di pohon depan. Ngeliatin ya pohon depan. Waru ya itu ya. Aku nggak tahu itu apa, tapi dia berdiri dengan keadaan kayak gini. Kamu ngeliatin itu. Visi stop dulu, jangan terlalu jauh. Ini udah mulai bahaya. Guys, seperti yang tadi. Tiba-tiba angin. Astagfirullahaladzim. Baru mau dibilang, ini kita di sini masih siang, masih terang. Astagfirullahaladzim, Seandainya kita maaf ada ya di Allah. sini itu setelah jam 6 atau jam 7 malam, itu bakal lebih banyak suara-suara yang kalian bisa dengar, bahkan mungkin bakal muncul di belakang kita. Satu lagi yang relate banget sama rumah pertama, waktu yang aku bilang ada fondasi rumah yang kurang bagus energinya. Suara apaan itu? Hah? Suara orang teriak. Cowok ya? Bukan cewek. Enggak. Apa itu? Itu sambungan kayak gitu tuh. Itu sebenarnya kurang disarankan karena dia nggak di ujung. Itu kayak suara Kak Maul tau? Ah, Tapi Maul. Kak Maulnya di sini. Itu Maul. Tapi suaranya kayak suara Kak Maul. Iya benar. Kita nggak bisa turun lewat sini loh, kita harus muter. Gimana? Ini kayaknya angin udah nggak. Tiba-tiba angin cuma muter di atas kita. Sumpah ya, ini tiba-tiba angin muter di atas kepala kita doang. Di sebelah situ di belakang kalian juga nggak ada. Iya belakang kalian. Ya udah itu mungkin informasi yang cuma Fritzi Iya. dapetin ya, Iya. Kang Didit, karena aku nggak mau masuk ke jin-jin yang di Jangan depan, terlalu itu jauh. urusan kalian.
Tapi cerita kehidupan yang aku dapat memang benar adanya penemuan mayat di depan. Sosok suami istri yang si suaminya itu direkamlah semua memorinya sama sosok jin yang tinggalnya di depan sama ini genderuwo yang di belakang yang suka banget sama perempuan. Kayaknya kita bakalan ke tempatnya deh. Oke, tapi sebelum kita ritual, kali ini kita mau membacakan tarotnya dulu. Oke. Kira-kira relate nggak dari semuanya ini bisa ditarik ke benang merahnya nggak? Mari kita coba kita lihat. Yaudah, yuk. Langsung sama tarot. Ambil di mana, Cak? Di sana aja. Di mana? Di sana sebelah sana. Ayo depan nih. Wah, Caca, kenapa Caca pilih tempat ini sebagai arena untuk tarot reading? Iya. Mungkin di sini lebih mudah untuk kita menarik residual energinya. Oke. Kenapa, Karena Cak? di tengah-tengah atau gimana? Apa? Di tengah-tengah perbatasan kan, antara yang di belakang sama yang di depan sebelah sana. Soalnya Cak, tempat ini dibanding tempat yang tadi, ini posisi tanahnya lebih tinggi, satu. Yang kedua, ada beberapa tumbuhan yang akrab banget dengan dunia mistis. Mereka. Apa aja tuh? Ini pohon apa? Pohon jeruk. Jeruk purut itu bisa menjadi sebuah media untuk titik-titik kalau dijelaskan nanti terjadi pergolakan lagi di dunia persilatan. Terus belimbing ini juga bisa berguna untuk sesuatu hal yang berhubungan dengan supernatural. Belimbing bulu. Salah satunya untuk cleansing. Nah, Pembersihannya. makanya gue tanya kenapa Caca milih tempat ini? Lebih mudah kan, tadi gue bilang lebih mudah gue menarik residual energinya, dan ini kan di tengah-tengah antara belakang sama yang depan. Oke. Baiklah kalau begitu. Setelah tadi kita flashback, terus juga ada ritual yang semua ceritanya tuh udah dapet. Sekarang kita akhiri dengan membaca tarot dari Kak Caca. Kira-kira seperti apa dari cerita ini sepenuhnya. Semoga nanti kebukti juga ya dari yang tadi kita ceritakan. Amin. Salah. Ya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal tua. Oh, tua. 21. Selikur. Panas sih? Panas iya, aku ya? juga ngerasa panas sih tadi. Dah. Pertanyaan yang pertama, karena tadi kan kita semua tahu ya, ini dulunya jadi tempat persinggahan warga-warga Vietnam, terus pernah menjadi tempat jompo juga, panti jompo. Pertanyaannya, kenapa tempat seluas ini akhirnya ditinggalkan oleh warga? Pertanyaannya? Kenapa tempat seluas ini ditinggalkan oleh warga? Oleh warga atau penampungan? Oleh warga sekitar sini, tidak digunakan rumah lagi gitu-gitu. Oh, karena ini sempat informasinya apa sempat dijual nggak sih? Kalau dijual sih enggak ya. Jadi emang apa ya? Dibiarkan gitu aja ya. Tapi ini sempat ada yang mau beli loh. Itu sempat adanya. Apa aja yang dibuka, Cak? Ya ini uang sama cowok. Sempat ada mau transaksi. Gitu. Udah ada transaksi. Okay. Tapi cancel. Mungkin. Iya, cancel karena dia melihat banjir yang di sini terlalu tinggi dan nggak bisa dibangun ulang. Jadi faktor alam menjadi faktor utama. Ya, makanya kan gue bilang ini uangnya udah sempet setengah udah masuk, udah ada DP soalnya. Tapi
mungkin pas dia DP itu prosesnya deket sama banjir, jadi dia melihatlah faktor alam tersebut cancel. Mengurungkan niat. Oke, Iya. faktor alam itu masuk akal kalau tempat ditinggalin. Cuman mungkin nanti Caca bisa buka beberapa kartu lagi. Ada faktor lain yang bukan cuma bikin tempat ini ditinggalin, tapi waktu masih ada dipakai orang itu udah serem, udah nggak enak. Berarti memang Faktor faktor X ya? merekanya Faktor juga X, ya. ya. Dah. Oke, ngomongin tentang hantunya berarti siapa atau bentuk apa makhluk terkuat yang ada di sekitar kita saat ini? Berapa kartu Kak? Terserah. Ambil lagi. Bingung, Cak. Ambil satu lagi. Ke Tunggu. komunikasinya malah belok ya. Kamu lihat ke belakang aku ya. Pertanyaannya bisa diulang. Seperti apa dan siapa makhluk terkuat dari tempat ini? Yang ditunjukkan dari kartu. Laki-laki malah. Dia ngasih lihat laki-laki malah Dit. Tulisin dulu. Laki-laki. Oke. Nah, ini ada cerita yang tersimpan yang belum sempat terkuak sebelumnya Oke. di antara dua laki-laki ini. Ada dua Karena lagi. ada satu bayi. Wow. Oke. Jadi itu yang malah paling sering nampakin diri dan bisa dibilang Iya, paling pernah kuat. ada dengar kayak suara bayi nggak sih atau apa? Jadi gini, emang di sini ada sosok, bukan bayi ya, sosok balita. Ada wanita Ya. lagi hamil, posisi lagi hamil. Dia menggandeng dua balita. Dua? Balitanya Dua. laki. Ya. Jadi dia adanya di dekat musola situ. Sempet Oh, ujung ya ujung. Tapi kita nggak sempet sana. Gue nggak dapet ceritanya. ibu. Apa itu belum sering atau jarang orang ungkap atau belum terungkap? Jadi emang dia untuk Karena- memunculkan itu emang nggak setiap saat. Maksudnya sosok wanita itu yang dengan membawa balita. Ya. Kalau gue boleh tambahin ya, kayak persis kayak Nanda bilang, kenapa dia munculnya paling sering di sebelah sana dekat musola? Karena gue dapat informasi yang penting banget dari bapak yang jaga di sini. Kalau dari seluruh areal di sini, sumber air yang paling bersih itu cuman yang di dekat musola. Kenapa makhluk astral itu suka dengan sumber air yang bersih? Karena itu adalah sumber kehidupan untuk alam Manusia, sekitarnya. ya. That's why, itulah kenapa. Kepala aku kayak ketekan gitu di sini. Iya. Iya, karena Kelayangannya. ada di persilangan kan ini. Iya ya. Oh, sembarangan nih duduk di tempat kuntilanak, guys. Iya, betul. Iya. Agak ini sih maksudnya ceritanya tuh karena mungkin terlalu banyak story di sini ya, jadi aku kayak Kebagi lagi sama cerita lain. lagi. Jadi kayak yang komunikasi tuh nggak cuman mereka aja, tapi ada yang lain mau komunikasi yang pengen diungkapin, makanya aku ngeliat ke belakang terus bingung satu nih. Iya ya, tapi kerasa bedanya. Iya, terus Kak Didi juga sempat mention musola ya? Yes. Kata warga sekitar pun sosok yang sering banget ganggu itu yang dari musolanya ya, itu tuh sosok pocong gitu Iya. gede. Pocong gede. Persis. Itu bener gak? Itu betul atau enggak, Cak? Betul atau enggak, Cak? Oke. Sebelum kita tambahin nih. Tanyanya sosok pocongnya negatif atau positif? Iya. Ya, kalau pocong sih Negatif. Iya, negatif. Jadi gimana nanyanya? Jadi gini, tanyanya adalah apakah sosok pocong itu emang suka mengganggu? Atau emang cuma ada di situ Emang aja di situ gitu. Atau dia cuma ada di situ, entah buangan atau dia gimana. Sengaja ditaruh gitu ya. Aduh, aku langsung kayak keringetan gitu loh. Iya. Sosok pocongnya tadi apa Apa? jenisnya? Ya pocong. Pocong. Enggak, maksudnya Gede. cewek Pocong besar. cowok Oh, yang Enggak tahu, gue Nggak belum tahu ketemu dia. malahan. Enggak ketemu. apa di situ apa? ada pocong. Pocong ada. Dia meninggalnya tuh gini.
berakhir dengan bunuh diri. Jadi pasangannya dia itu udah meninggal duluan, Dit. Jadi dia mengikuti. Bunuh diri. Jadi kayak apa ya? Dia berpikir gini, dengan mengakhiri hidup dia bisa ketemu sama pasangannya yang udah pergi duluan. Tapi bohong. Tapi bohong. Ya nggak ada perjanjian seperti itu sebenarnya. Itu kayak mustahil. Mustahil. Makanya kalau kata orang kalau selagi kalian masih diberikan nafas, bersyukur. Jadi ya itu meninggalnya kan jadinya nggak baik kan. Makanya mungkin banyak yang warga tuh ngelihat sosok si pocong dan memang lumayan mengganggu warga gitu ya kayak karena penampakannya serem. Dia mencari pasangannya. Serem juga ya tempat kayak gini. Itu nggak sih? Kayaknya sih kalau untuk ke musola sih enggak. Cuma emang ada tempat lagi yang lebih kuat dibandingkan musola itu. Nah itu ada di belakang sana sih. Kita ke sana nanti. Nanti kita akan melakukan sesuatu di sana. Oke. Berarti kita bakalan ritual. Iya. Ya udah yuk. Bagian ninggalin Enggak, di mana? Fasianya kapan? Di tempat yang paling Di sana. banyak gangguannya, yang paling banyak banget. Ninggalin pasiennya kapan? Yuk. Yuk. Gak apa-apa, aku ngerasa perutku nggak enak sampai nyampe kali ya. Nggak enak banget. Enak, kayak enak banget. Aduh ya Allah. Hai guys, kita sekarang sudah di tempat dimana kita akan melakukan doa. Ya kita kasih istilahnya apa Mas Nanda? Ritual. Nah, kenapa di sini ada 3 buah jeruk? Karena kalau kalian perhatiin dari awal kita opening sampai kita sampai di sini, ada 3 case kematian yang ada di areal ini yang menjadi cerita jelek ya sebenarnya Mas Nanda ya. Dan seperti biasa kita di sini hanya mendoakan saja dengan simbol jeruk ini. Kalau di Asia Selatan ya, Asia Tenggara ya, simbol jeruk itu tempat untuk sembayangan. Oh betul ya. Nah, ya, karena di sini identiknya sebagai kampung apa Mas ya? Kampung Vietnam. Nah, cocok dengan kulturnya mereka. Mudah-mudahan apa yang mereka bawa atau apa yang mereka tinggalkan, seandainya itu baik untuk lingkungan di sini ya biarlah menjadi baik. Seandainya kurang baik, ya semoga yang kurang baik itu bisa menjadi baik. Oke. Yuk kita mulai yuk. Ayo mulai. Sebelum Mas Nanda mempersiapkan cemetinya, saya kasih tahu dulu buat kalian. Ini keadaan sepi, tenang, dan dikelilingi tembok-tembok ya. Kalau nanti selama kita berdoa itu ada angin kencang atau ada suara apapun ya kalian bisa perhatikan. Kalian komen kalau kalian dengar tapi yang lain tidak dengar. Baiklah, Mas Nanda udah? Fasya, kalau nanti di tengah-tengah kita ritual itu ada sesuatu yang kamu mau ngomong, ngomong ya. Oke. Langsung berasa ada angin sih guys. Manusia kau mau tes dia tes segala
Apa? Kok aku denger suara nangis ya? Iya, suara nangis. Ini suara yang Ayo kamera ada yang mau ikut ke satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sumpah tadi ada suara nangis, iya. Ribet. Ada suara nangis, suara tangisan ini yang pertama gue denger saat Sumpah itu jelas gue banget loh, Kak Caca. Kalau lihat lagi saat ngambil video tadi 2 kali. Kang Nanda nggak apa-apa tapi. Kang Nanda nggak apa-apa. Tadi dia nongol Kang Didit pas. Iya. Sumpah suara tangisan itu suara yang di sana tadi dia yang tarot 2 kali. Kalau kalian perhatiin, ada yang di sekeliling Mas Nanda yang berusaha menyentuh badan dia. Mas Nanda berusaha menghalau. Buat kalian yang punya mata bagus, yang tajam, atau minimal ngerasain energi, kalian bisa pasti dapat vision. Atas cok. Kita tidak mau mengganggu Mas Nanda. Suara apa gimana sih? Suara apaan sih? Karena ini adalah salah satu tempat yang paling disukai 2 pohon ini. Kalau kalian tadi dengar kita bicara masalah gerbang, 2 pohon ini adalah bisa dibilang gerbangnya, dan semua unsur tercukupi untuk kehadiran perlintasan mereka. Langsung enak. Udah. Mas Nanda ceritain dong, tadi siapa aja yang merusuh? Sini. Misi Kak. Kenapa ya? Bungkus saya dulu. Nanti kita ngobrolnya kalau udah rapih ya guys. Angin. Nih, di atas lihat deh. Angin. Iya. Tuh, di samping di depan ini enggak. Enggak. Tuh, Pure di ini sini aja. doang. Di atas tempat ritual doang. Biar Mas Nanda tutup dulu. Kepalaku kayak kelihatan, terus badanku kayak dipegangin gitu loh. Malah enak banget. Fasya, tadi pas kita baru mulai, itu angin lumayan kenceng. Iya. Karena aku sempat mention juga. Tiba-tiba tuh ada angin dari belakang sini. Masih kurang lebih setengah jam lagi sampai matahari terbenam, tapi situasi udah sangat beda banget dibanding kita pertama datang. Kang Nanda sendiri gimana tadi? Kang Nanda karena kan tadi pas Kang Didit lagi ritual dari toilet langsung ada yang keluar tuh kayaknya. Nyamperin ya? Nyamperin keluar. Oh, iya, Terus pantas. tadi Kang Nanda ke belakang, Iya. rame di atas ya pohon. Itu gimana? Cah, itu belakang air lo, hati-hati lo. Jadi guys, Mas Nanda tadi itu memanggil, mengundang, dan mempersilahkan untuk interaksi sebenarnya. Cuman karena tempatnya tidak bagus ya, jelek itu tidak bagus buat kita datang ke situ, apalagi medium. Dan Frisly juga sepertinya Panas banget. sudah mulai kehabisan baterai. Panas. Sama. Kalian tulis di komentar ya, selama kita mulai sampai Mas Nanda tutup, Ada apa tadi ya? bedakan hawanya
dan suasananya, terutama waktu Mas Nanda tadi di situ. Karena itu ada 2 pintu kamar mandi, yang pintu sebelah kanan itu ada yang berdiri. Kalau mau dibilang itu sosok tinggi besar ya, mungkin orang-orang ngelihatnya tinggi besar, tapi ya seukuran itu. Dia nggak lebih dari 150 cm deh, paling 1,5 meter. Cuman orang-orang ngelihat kebanyakan dia tingginya lebih dari 3 meter. Biar Mas Nanda tutup dulu deh. Dan kenapa kita ambilnya di sini untuk bakar-bakar, tidak di sebelah di antara 2 pohon beringin? Karena nanti efeknya akan lebih besar, terutama untuk keruk dan frisli terutama nih. Gimana aku? Iya. Udah belum? Kak Caca tadi dengar suara apa aja, Kak? Nangis. Fasya juga denger. Tangisan yang sama. Mas Nanda, udah balik, ceritain. Ya udah apa aja kan Anda selama ritual. Jadi pada saat saya ke sana emang saya membuka. Jadi, Pas di tengah-tengah gerbang. pas di tengah-tengah itu membuka dan emang sudah banyak yang datang banget. Mulai sebelah sana, jadi kan empat sudut saya buka itu sudah banyak yang datang. Oh, Mas Nanda buka 4 sudut ya? Iya. Tadi saya buka 4 sudut tapi saya merem, Mas Nanda. Di pohon itu udah ada sosok gondonya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan dikasih. Udah biarin, nggak apa-apa. Nggak, jangan biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa salam nggak? Hah? Oh iya. Sampurasun. Jangan ke sana. Sini. Kamu ngerti bahasa saya, nggak usah pura-pura diam. Kamu ngerti bahasa saya kan? Panas banget tuh badannya Burhan. Kamu mau salamnya sampurasun atau assalamualaikum? Mau musik? Hah? Mau musik? Ada yang kasih musik tradisional gamelan nggak? Ada nggak? Aku tidak pegang handphone yang bisa kasih musik. Kalau bisa Jawa Timuran ya. Gending Jawa Timuran kalau ada. Karena memang seperti itu. Tunggu sabar sebentar ya. Iya. Kamu suka melatih keraton ya? Oke, sini. Perkenalkan, ini adalah yang ada di dalam cutnya Mas Nanda. Ini sosoknya apa nih? Kenapa masuk sini? Dipanggil. Udah. Iya, saya tahu. Kamu mewakili. Area istighfar area. Kamu cukup berjaga. Oke. Silakan, pasien nggak apa-apa. Lepas aja ya. Aku jaga sini. Kamu senang ya? Oke, kita senang-senang aja ya. Ke sini nggak? Nggak usah kemana-mana. Nggak usah jauh-jauh. Kan kita lagi asik-asik di sini. Ayo, kita main-main aja ya. Kegot itu. Gini daripada kamu cuman joget-joget doang. Kasih tahu ke penonton. Kita kan udah kenal ya. Kasih tahu penonton di sebelah kamu itu ada pintu apa, kasih tahu. Dia jahat nggak sama kamu? Enggak. Udah sini aja udah. Kita kan teman, oke? Ya udah. Mau joget sebentar. Abis itu pulang ya. Astagfirullahaladzim. Nanti diduelin. Cak, pegang dulu, Cak. Kamu udahan dulu ya. Astagfirullahaladzim. Aus. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diam sini. Siapa ini? Bisa komunikasi nggak? Bisa komunikasi nggak? Siapa ini? Assalamualaikum. Itu bukan Anda. Assalamualaikum. Itu Indang. Panggil Bisa aja. komunikasi nggak? Ya, Mbah. Bisa. Nek kene wae, Mbah Ini ya. siapa ya? Jagung saya. Kamu siapa? Kak Didit ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek. 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 Kamu kalau nggak mau ngobrol, itu saya punya barong di belakang, nanti kamu dihajar ya. Keluar aja ya. Kalau nggak mau ngobrol, nggak mau komunikasi. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ayo. Hah? Mau berantem? Diam.
aja nih. Kamu mau kemana? Saya punya jeruk nih. Oh, dia mau jeruk. Ya udah biarin dia makan jeruk deh tuh. Diam. Keluarin aja Kak Didit. Nggak mau komunikasi ini dia. Udah makan jeruk ya, udah ya. Selesai pulang. Balik ke pintu. Ayo. Yuk, keluar aja ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Arya. Ya. Woi. Udah, iya, udah kali ya. Bisa. Makin malam juga soalnya. Disampaikan dulu sebelum kita closing di YTT Squad. Karena ini maksudnya gini, mereka baik komunikasi. Waalaikumsalam. Ini siapa? Waalaikumsalam. Nenek. Oh nenek ya. Apa yang ingin disampaikan Nek? Pesan apa? Oh, sudah dekat waktunya. Nanda udah. Iya, jadi kita harus pulang ya Nek ya. Nggak usah ada di sini ya. Sampai sekarang masih banyak nih orang-orang datang nyari batu. Masih banyak. Biasanya mereka diam di mana Nek? Oh di daerah yang tadi kan Dini sama Kang Nanda kesana ya? Iya. Oke. Nek, tapi sebenarnya kan dari rumor-rumor yang beredar katanya yang sering itu sosok dari yang dimutasi. Itu berarti benar nggak ada ya Nek ya? Oh, nggak ada. Semua yang di sini meninggal itu orang kita ya pribumi ya? Jadi nggak ada yang luar? 5 di sana. Iya 5 yang tadi kamu Nanda ceritain keluarga. Itu pun sakit ya, Nek. Iya. Itu enggak. Cacing ya. Nek, saya ada satu pertanyaan buat Nenek, tapi tolong dijawab jujur ya. Kalau pintu ini dibuka, itu siapa yang akan marah? Tidak ada yang bisa Kak. Tidak ada yang bisa, Nek. Karena memang tertutup atau menunggu orang yang datang, Nek. Harus dibuka ya Nek ya. Pelan-pelan Nek. Gak mau ngomong. masuk ke Gak mau ngomong, Dia cuma guys. masuk cuma ngasih tahu. Ngasih tahu udah harus pulang katanya, guys. Udah waktunya pulang. Udah harus pulang. Ditegur sama David guys. Jadi Berani lu jangan ke sana. Jadi betul memang ada kematian. Cuma 5 orang, itu pun satu keluarga dan matinya normal. Ditambah lagi rumor-rumor yang beredar itu tidak semuanya benar. Betul. Apalagi yang Apalagi yang mau mutilasi ya. disampaikan ya kalimat motivasi bahwa kalian kalau nyari-nyari batu di kali, batunya memang ada, tapi kalian tidak akan dapat karena itu menunggu tuannya. Dan di belakang ini yang tadi Mas Nanda membuka sesuatu itu, di situ memang ada pintu tapi tidak bisa dibuka karena menunggu orang yang tepat untuk mendapatkan mustika tersebut. Jadi don't try. Baiklah, ada yang kurang? Sudah sangat cukup. Kayaknya ya. Ada tapi dari pandangan sebagai penonton gimana apa yang ada rasain dari awal datang sampai selesai? Dari awal datang di lokasi pertama, kedua masih aman lah ya, takut-takut biasa aja. Cuma masuk ke sini sih bisa dibilang ekstrim sih ya, lemas, pusing, enak, mual. Padahal Mungkin semua ini- kru juga ngerasain sih Iya, harusnya. padahal ini tuh ruangannya terbuka, ya. banget. Terbuka. Tapi Terbuka banget. percaya nggak percaya, di kita tuh juga moodnya tuh mood syutingnya dibuat down. Ada mood, ada yang bete, kayak nggak males pengen gitu ya, gitu, malas. iya. Dipikir nggak tahu deh. Pokoknya hari ini cara mereka untuk mengusir kita tuh halus. Iya halus, tapi dalam artian udahlah nggak usah Udah, nyari iya tahu. nggak gitu, usah kayaknya. kesini ngapain. Dan akhirnya menemukan jawaban ya Kang Didit ya, kalau nggak ada yang tentang si mutilasi, tapi semua yang memang kita temukan mayat atau pembunuhan dan sebagainya itu tidak di tempat ini, tapi justru malah karena dari perairan ini ya mengalir. Baiklah, Ya udah. sebelum closing, 2 yang masuk terakhir adalah nenek-nenek itu adalah penghuni asli yang ada di sekitar Rumah sini. sini. Yang sebelumnya itu adalah indang dari tematinya Mas Nanda. Makanya kita bisa diemin, kita bisa jogetin, dan sekedar itu saja informasi yang bisa kita sampaikan untuk YTT Squad. Oke. Sampai ketemu Di next episode. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You guys.